Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi pertemuan kita pagi hari ini kita akan coba membahas materi tentang persatuan dan kesatuan, gitu ya. Jadi ini materi bab terakhir untuk kelas 11 IPA dan IPS. Nah, materi kita adalah persatuan dan kesatuan. Nah, sebelum kita bicara persatuan dan kesatuan, kita akan coba memahami satu konsep dasar dulu, ya. Konsep dasar itu adalah kita harus memahami betul perbedaan tanah air, perbedaan apa itu bangsa dan negara. Ya, kita harus tahu persis apa itu tanah air, apa itu bangsa, dan apa itu negara. Nah, kita akan secara singkat membahas itu. Jadi, yang pertama adalah tanah air. Tanah air adalah seluruh bumi Indonesia, baik itu daratan maupun lautan, dan merupakan tempat lahir kita, tempat tinggal kita. Nah, itu adalah tanah air, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bangsa. Bangsa itu adalah kelompok manusia, ya, yang memiliki kesamaan identitas bersama dan memiliki kesamaan dalam hal bahasa, kesamaan dalam hal ideologi, kesamaan dalam hal budaya, dan kesamaan dalam hal tujuan. Maka itu dikatakan bangsa. Jadi gini, bangsa itu adalah berasal dari suku-suku bangsa. Jadi ada Batak, Jawa, Madura, gitu ya. Itu berbagai macam suku. Nah, suku-suku itu disatukan ke dalam satu wilayah tertentu, maka dikatakan itu adalah bangsa. Maka ketika disatukan dalam sebuah wilayah, ada kesamaan tadi, kesamaan identitas, bahasa, dan seterusnya. Maka disebutlah bangsa Indonesia. Paham ya? Lalu yang ketiga adalah negara. Negara itu adalah wadah atau organisasi yang berisi kumpulan manusia, ya, dan dipimpin oleh pemerintahan yang berwenang dan sah dengan batasan teritorial tertentu. Maka itu adalah negara, ya. Itu negara pengertian menurut Miriam Budi Harjo, ya. Nanti kalian bisa cek sendiri. Nah, itu konsep dasar dulu kita kuasai. Jadi kan harus tahu persis apa itu tanah air, apa itu negara, dan apa itu bangsa, ya. Itu kamu pahami dengan baik. Karena bicara persatuan, maka 3 konsep dasar itu harus kamu pahami dengan baik. Paham ya? Oke. Nah, lalu kita akan masuk ke materi, ya, tentang persatuan dan kesatuan. Jadi, yang pertama adalah makna persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan itu sama saja artinya tidak terpecah belah. Tidak terpecah belah. Atau utuh, ya. Maka kalau dibicara kalau pengertiannya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti apa? Persatuan secara utuh. Apa yang disatukan? Budaya, agama, ras, dan seterusnya. Disatukan dalam satu yang namanya Negara Kesatuan Indonesia. Jadi itu makna persatuan, ya. Nah, tadi yang pertama adalah kita memahami betul konsep dasar. Kita memahami apa yang dimaksud dengan tanah air, bangsa, dan negara. Lalu yang kedua, kita memahami makna persatuan. Lalu berikutnya yang ketiga. Yang ketiga kita akan bicara tentang di dalam persatuan dan kesatuan itu pasti ada yang namanya rasa persaudaraan. Ada yang namanya rasa kesatuan. Ya. Itu yang pertama. Di dalam persatuan dan kesatuan pasti ada rasa toleransi. Ada rasa kemanusiaan. Di dalam persatuan dan kesatuan itu pasti ada yang namanya rasa kekeluargaan. Rasa tolong-menolong. Nah, itu semua adalah makna dari persatuan dan kesatuan. Jadi nanti kalian bisa melihat dari beberapa sumber buku cetak atau kalian bisa browsing, kalian bisa baca sendiri makna persatuan. Tapi intinya itu intinya, ya.
Lalu berikutnya, yang keempat, ya, yang keempat adalah kita akan membahas tentang landasan persatuan dan kesatuan. Landasannya apa? Persatuan dan kesatuan. Landasan yang pertama. Landasan pertama adalah kita kalau ingat bahwa para pendiri bangsa itu sudah menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, bukan negara serikat, ya, bukan negara federatif, tapi negara kesatuan. Itu yang pertama. Jadi dasar yang pertama adalah para pendiri bangsa sudah menentukan ketika merumuskan negara, sudah ditentukan bahwa negara kita adalah negara yang berbentuk kesatuan. Dasar yang kedua, di dalam undang-undang kita, pasal 1 ayat 1, bisa kalian bayangkan, pasal 1 ayat 1 yang pertama sudah ditentukan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukumnya jelas, pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa negara Indonesia negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang ketiga, kalian kalau ingat butir-butir Pancasila, sila ketiga adalah persatuan, ya. Jadi itu adalah 3 dasar landasan persatuan dan kesatuan. Lalu yang terakhir yang kelima, ya, yang kelima. Yang kelima adalah kita akan bahas tentang prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip yang pertama ada Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika ini sudah ada sebelum terbentuknya sebuah negara Indonesia di masa kerajaan Majapahit. Ya, kalian bisa baca tentang apa itu Bhinneka Tunggal Ika, ya. Berarti kalau di zaman Majapahit itu diperkirakan abad ke-13, ya, dan berakhir di abad ke-14. Lalu yang kedua adalah prinsip persatuan kesatuan yang kedua adalah nasionalisme. Cinta tanah air. Ya, prinsip dari persatuan dan kesatuan yang kedua adalah nasionalisme. Cinta tanah air. Ya. Yang ketiga adalah di dalam prinsip persatuan dan kesatuan harus ada kebebasan yang bertanggung jawab. Ada kemerdekaan yang bertanggung jawab. Jadi ada kebebasan bertanggung jawab. Ya. Lalu yang keempat adalah wawasan Nusantara. Prinsip persatuan dan kesatuan yang keempat adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu adalah cara pandang kita, cara pandang bangsa Indonesia, ya, untuk melihat semua aspek yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka ada istilah Ipolek Sosbud Hankam, ideologi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Itu yang dilihat di dalam wawasan Nusantara. Lalu yang terakhir, prinsip dari persatuan kesatuan adalah adanya persatuan di dalam pembangunan. Adanya persatuan dalam pembangunan. Nah, demikian prinsip-prinsip yang ada dalam persatuan dan kesatuan. Nah, ini Pak Ponco hanya memberikan intinya saja. Kalian nanti bisa baca kembali dalam buku cetak atau beberapa sumber lain. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang bersatu itu cukup panjang. Ya, cukup panjang. Kalau kamu perhatikan perjuangannya luar biasa. Bahkan kita bisa melihat, kita bisa refleksikan di tahun 1908 adanya Budi Utomo, adanya kebangkitan nasional. Lalu 1928 muncul Sumpah Pemuda, ingin menyatukan perjuangan para pemuda untuk mencapai kemerdekaan. Lalu yang terakhir kalau kau perhatikan adalah 1945. Apa itu? Peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, kesimpulannya adalah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terbentuk dengan sejarah yang panjang, dengan perjuangan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Maka kita sebagai generasi muda wajib memelihara dan menjaga persatuan. Jadi demikian dari Pak Ponco untuk materi persatuan dan kesatuan. Tolong kalian pahami kembali dalam beberapa sumber, kalian pelajari kembali. Nah, nanti dalam perjalanan berikutnya Pak Ponco akan berikan
materi yang nanti diperlukan. Nah, sekarang tugasnya, ya, tugasnya. Tugas kamu. Satu, kamu mencari tugas. Hari ini kita sebagai seorang pemuda Indonesia melihat dengan mata kita sendiri bahwa bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Lalu, kamu telaah apa yang dilakukan oleh bangsa dan negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan di dalam menangani COVID-19. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang pemuda untuk menjaga persatuan dan kesatuan di dalam menangani pandemi COVID-19 yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Tolong dua soal itu kamu kerjakan, kamu analisa dengan baik, dan kamu bisa kirim ke Pak Ponco, bisa melalui email, dan kamu bisa kirim ke Pak Ponco. Terima kasih, itu dari Pak Ponco. Selamat siang, salam Pancasila.